Hai murid-murid semua, selamat sejahtera. Apa kabar? Cikgu berharap Anda semua berada dalam keadaan yang sehat dan selamat. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan mempelajari unit yang baru dan tajuk yang baru dalam tema 4, keselamatan, unit baru yaitu unit 12, selamat di jalan raya. Tajuknya ialah melintas dengan selamatnya. Dalam tajuk ini kita akan belajar mengenai kemahiran mendengar dan bertutur. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat bertutur berdasarkan gambar dan frasa dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai secara bertata susila. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat bertutur sekurang-kurangnya 2 dialog yang telah dilengkapkan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai secara bertata susila. Mari kita lihat video pendek ini. Apakah yang murid-murid dapat lihat di dalam video pendek ini? Ya, terdapat banyak kendaraan sedang berada di atas jalan raya. Jadi murid-murid, adakah jalan raya tempat yang selamat untuk kita? Oke, jalan raya boleh menjadi tempat yang selamat jika kita mematuhi peraturannya. Jika tidak, kita tidak akan selamat karena terdapat banyak kendaraan yang lalu lintas. Dan sekiranya kita tidak mematuhi peraturan, kemalangan boleh berlaku. Oleh itu hari ini kita akan belajar bagaimana untuk selamat di jalan raya. Sila buka buku teks Anda muka surat 71. Sila buka buku teks Anda muka surat 71. Oke, dalam tajuk kita kali ini kita akan belajar bagaimana untuk melintas dengan selamatnya. Melintas dengan selamatnya supaya kita selamat semasa berada di jalan raya. Dan kalau kita lihat gambar ini, gambar dalam buku Anda atau dalam screen ini adalah kawasan luar sekolah. Karena kita boleh melihat ada murid-murid dan juga ada bas sekolah serta warden trafik. Mari kita baca ataupun kita lihat beberapa frasa yang disediakan dalam gambar ini. Yang pertama, mari kita baca yang ini. Hentian bas. Hentian bas. H-E-N-Hen, T-I-T-E-N-An. Hentian, B-A-S bus. Hentian bus. Kalau murid-murid selalu sebut ini adalah bus stop. Bus stop itu dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Melayu kita sebut ini adalah hentian bus. Jadi apakah fungsi hentian bus ini murid-murid? Ini adalah tempat untuk menunggu bus ataupun kendaraan. Oke, ini adalah tempat yang selamat. Jadi kalau murid-murid ingin menunggu kehadiran ibu bapak kamu ataupun bas, Anda perlulah menunggu di tempat yang betul yaitu hentian bas. Seterusnya mari kita lihat yang kedua, ini adalah warden traffic. Warden traffic. W-A-R-D-E-N-D-E-N, warden. T-R-A tra, F-I-K fik, traffic, warden traffic. Ini adalah warden traffic yang sedang memakai topi, kemudian ada whistle dan memakai baju putih ini. Ini yang dikatakan sebagai warden traffic. Apakah fungsi warden traffic ini? Warden traffic ini akan membantu murid-murid untuk melintas jalan, dengan menghentikan sementara kendaraan yang ingin melintas. Nampak ini
Oke, warden ini sedang memegang papan tanda yang berkata berhenti supaya kereta-kereta ini berhenti, murid-murid boleh melintas. Oke, di sekolah kita ada warden trafik. Oke, tidak ada warden trafik yang dilantik, tetapi ada pengawal keselamatan dan cikgu-cikgu yang bertindak sebagai warden trafik untuk membantu murid-murid melintas jalan. Oke, yang ketiga, bebendul. Bebendul. B-I-B, B-I-N ben, D-U-L dul. Bebendul. Apakah itu bebendul? Murid-murid dapat melihat tempat yang berwarna hitam putih ini, yang di tepi ini adalah dikatakan sebagai bebendul. Jadi bebendul ini biasanya berada di tepi jalan raya dan kita mestilah berada di sebelah bebendul ini. Kalau kita mau berdiri ya tidak boleh berdiri di atas bebendul ini. Ini adalah penghadang. Oke, di antara kendaraan dan juga pejalan kaki. Dan seterusnya kita lihat ini yang keempat, lintasan belang. Lintasan belang. L-I-N lin, T-A-S tas, E-N an. Lintasan. B-I-B, L-A-N-G lang. Belang. Lintasan belang. Nah, lintasan belang ini yang berwarna kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam. Ini adalah lintasan belang. Dan di atas lintasan belang inilah selamat untuk kita melintas jalan raya. Oke, ini adalah tempat yang selamat untuk kita melintas jalan raya. Jika murid-murid mau melintas jalan raya, kalau murid-murid berada di luar, pastikan Anda menggunakan lintasan belang. Dan yang terakhir, melintas jalan. Melintas jalan. M-I-M-E, L-I-N lin, T-A-S tas. Melintas. J-E-J, L-E-N lan. Jalan. Melintas jalan. Maksudnya murid-murid ini daripada seberang mau jalan ke seberang, jadi mereka melintas jalan. Dan kalau kita dapat lihat mereka sedang melintas jalan di atas lintasan belang yang dijaga oleh warden trafik. Ini adalah cara yang selamat untuk kita melintas. Pastikan ada lintasan belang, barulah kita gunakan itu untuk melintas jalan. Kalau tidak ada, kita kena cari. Dan sekiranya tidak ada, pastikan kamu memanggil warden trafik ataupun orang yang lebih dewasa untuk membantu kamu melintas jalan. Dan tunggu kendaraan atau bus di tempat yang betul, yaitu hentian bus. Oke, dapat murid-murid? Nah, sekarang mari kita lihat pula dialog yang berada di bawah. Kita kena lengkapkan dialog ini. Kita nampak di sini ada mulut. Jadi kita kena lengkapkan dialog ini supaya kita dapat bertutur. Hari ini kita akan bertutur. Jadi mari kita sama-sama lengkapkan dialog ini. Oke, berdasarkan gambar yang sudah kita lihat tadi, yang kita sudah bincang tadi. Kita baca dulu dialog yang berwarna jingga ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di... Seperti yang sudah kita belajar tadi, di mana kita perlu melintas murid-murid? Yaitu di lintasan belang. Jadi kita perlu melintas di lintasan belang. Mari kita baca sekali lagi dialog ini. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di lintasan belang. Jadi ketika kita bertutur, pastikan sebutan kita itu mestilah betul. Dan juga intonasi.
kita mestilah sesuai. Contohnya ini adalah memberikan pesanan. Jadi kalau memberi pesanan, intonasi kita haruslah intonasi yang memberikan pesanan, bukannya intonasi yang menangis ataupun ketawa ataupun marah. Ya, jangan kita gunakan intonasi seperti ini ya. Kita hendaklah berhati-hati semasa itu tidak sesuai. Intonasi itu tidak sesuai. Oke, kita perlu menggunakan intonasi yang sesuai. Oke, secara bertata susila juga. Jadi ketika kita memberikan pesanan, kita gunakan intonasi yang sesuai secara bertata susila supaya orang lain pun senang mendengar nasihat kita. Boleh paham penggunaan intonasi? Sebutan. Jadi murid-murid kena eja dengan betul supaya kita dapat sebut dengan betul. Oke, sekali lagi mari kita baca dialog ini. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di lintasan belang. Oke, jadi sekarang kita lihat pula dialog yang kedua. Dialog yang kedua, mari kita baca. Kita lebih selamat semasa melintas di sini karena apa murid-murid? Kenapa lebih selamat untuk melintas di sini? Oke, antara jawaban yang murid-murid boleh jawab ataupun respon adalah ada warden trafik yang membantu. Ya, salah satu sebabnya kita selamat sebab ada warden trafik yang membantu. Mari kita baca dialog yang lengkap ini. 1, 2, 3. Kita lebih selamat semasa melintas di sini karena ada warden trafik yang membantu. Ya, jadi cikgu berharap kamu dapat bertutur dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan dialog yang sudah kita lengkapkan ini. Untuk latihan yang seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti Anda muka surat 79 dan 80. Jadi sekarang ini sudah buka buku aktiviti Anda muka surat 79 hingga 80. Oke, kita lihat dahulu muka surat 79. Activity 1E. Mari kita baca arahan. Bertutur berdasarkan gambar. Oke, bertutur berdasarkan gambar. Jadi kita akan lengkapkan juga dialog, barulah kita bertutur berdasarkan gambar. Kalau murid-murid lihat di sini, ini adalah gambar lintasan pejalan kaki berisyarat. Oke, mari kita sebut sama-sama. Lintasan pejalan kaki berisyarat. Jadi apakah lintasan pejalan kaki berisyarat ini? Mari kita baca. Lintasan pejalan kaki berisyarat ialah tempat melintas jalan raya berlampu isyarat. Kalau dalam buku teks tadi kita tidak ada lampu isyaratnya, itu sebabnya kita perlukan pertolongan warden trafik. Dan di sini ada lampu isyarat. Jadi ini dinamakan sebagai lintasan pejalan kaki berisyarat. Sebab ada lampu isyarat. Di sini adalah tempat untuk melintas. Ini tadi adalah lintasan belang. Ini adalah bebendul. Oke, disinilah tempat untuk kita melintas jalan dengan selamat. Jadi mari kita lihat. Ada 4 gambar yang diberikan di sini. Mari kita baca yang pertama dahulu. Apakah frasa yang diberikan? Yang pertama, lintasan pejalan kaki berisyarat. Nah, ini adalah tempat lintasan pejalan kaki berisyarat. Yang kedua, tekan butang. Tekan butang. Jadi di bawah lampu isyarat ini ada satu butang yang boleh kita tekan jika kita mau melintas. Oke, yang ketiga, merah. Oke, ada lampu ya. Merah bermaksud tunggu. Hijau bermaksud lintas.
Jadi, ketika kita menggunakan lintasan pejalan kaki berisyarat ini, kita kena perhatikan lampu isyarat. Kalau berwarna merah bermaksud kita kena tunggu. Dan hijau barulah kita boleh lintas. Dan yang gambar keempat, memimpin tangan. Memimpin tangan. Jadi, kedua orang anak ini mereka memimpin tangan ibu. Jadi ketika kita melintas, kita perlulah melintas dengan orang dewasa. Pastikan ada orang dewasa bersama-sama dengan kita dan pimpin tangan mereka. Jadi kita sudah lihat 4 gambar ini, mari kita lihat dialog di bawah. Dialog di bawah kita baca dahulu yang pertama. 1, 2, 3 kita baca. Kami hendak melintas jalan di bandar. Jadi mereka ini sedang berada di bandar. Pada masa itu, jalan raya sangat sibuk. Kami melintas di lintasan pejalan kaki berisyarat. Mula-mula apa yang mereka buat? Mereka sudah berada di lintasan pejalan kaki berisyarat tadi. Sekarang apa yang mereka buat sebelum melintas jalan? Oke, dialog yang boleh kita bina daripada gambar ini adalah mula-mula kami tekan butang pada lampu isyarat. Jadi kita bina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Mula-mula kami tekan butang pada lampu isyarat. Oke, coba kita baca sekali lagi dialog ini yang sudah kita lengkapkan. 1, 2, 3. Kami hendak melintas jalan di bandar. Pada masa itu, jalan raya sangat sibuk. Kami melintas di lintasan pejalan kaki berisyarat. Mula-mula, kami tekan butang pada lampu isyarat. Jadi agak panjang dialog ini murid-murid ya. Oke, tidak apa. Coba latih untuk membaca dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertata susila. Kita lihat dialog yang kedua di sebelah ya. Oke, apabila lampu isyarat bernyala hijau, kami pun, jika hijau tadi kita boleh apa? Kita boleh lintas dengan memimpin tangan. Jadi, kita boleh lengkapkan dialog ini dengan ayat. Kami pun melintas jalan sambil memimpin tangan ibu. Oke. Melintas jalan, sebab hijau boleh lintas jalan sambil memimpin tangan ibu. Mari kita baca dialog ini yang sudah kita lengkapkan. Apabila lampu isyarat bernyala hijau, kami pun melintas jalan sambil memimpin tangan ibu. Oke. Baik, itu untuk muka surat 79. Kita sudah lengkapkan dialog dan kita sudah bertutur berdasarkan gambar dan juga frasa. Sekarang mari kita lihat muka surat 80, yaitu aktiviti 1B. Mari kita baca sama-sama apakah arahan dalam aktiviti ini. Bertutur berdasarkan bahan grafik. Bertutur berdasarkan bahan grafik. Jadi bahan grafik ini adalah gambar yang sudah diberikan. Dan juga ada panduan-panduan. Jadi kita akan lengkapkan dialog. Kemudian barulah kita bertutur. Oke, kalau murid-murid lihat di sini di dalam gambar ini adalah jejantas. Oke, ini adalah jejantas. Jejantas ini adalah tempat untuk kita melintas jalan dengan lebih selamat karena kita tidak perlu berjalan di atas jalan raya. Sebab di atas jalan raya ini banyak kendaraan. Jadi untuk lebih selamat kita menggunakan jejantas. Oke, mari kita baca maklumat yang diberikan. Baik, sedia. Mari kita baca.
Langkah keselamatan semasa menggunakan jejantas. Jadi ini adalah ada beberapa langkah keselamatan yang diberikan. Mari kita baca sambung. Kanak-kanak perlu melintas dengan orang dewasa. Nah, murid-murid walaupun menggunakan jejantas, kita juga mesti melintas dengan orang dewasa. Orang dewasa yaitu ibu bapak kita ataupun penjaga. Yang kedua, kanak-kanak perlu dipimpin oleh orang dewasa. Kanak-kanak perlu dipimpin oleh orang dewasa. Jadi kamu kena pegang tangan ataupun dipimpin oleh ibu bapa ataupun penjaga kamu semasa menggunakan jejantas. Tidak boleh berjalan sendirian. Ketiga, berhati-hati semasa menaiki dan menuruni tangga. Nah, ketika kita naik atau menuruni jejantas ini kita kena berhati-hati supaya kita tidak terjatuh. Kalau kita terjatuh itu sangat bahaya sebab di bawahnya kalau kita lihat semula tadi di bawah ini adalah kendaraan. Jadi sangat berbahaya kalau kita terjatuh. Jadi kita mesti berhati-hati. Dan yang keempat, langkah keselamatannya adalah jangan berlari dan bermain di atas jejantas. Jangan berlari dan bermain di atas jejantas. Jadi ingat murid-murid, kita tidak boleh berlari dan bermain di atas jejantas sebab tempat itu adalah untuk melintas jalan. Boleh faham langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan jejantas? Oke. Jadi cikgu berharap apabila kamu berada di luar nanti, bila melihat jejantas ataupun lintasan belang, kamu dapat menggunakannya dengan betul dan selamat. Oke, mari kita lihat dua dialog ini. Di sini juga kita dapat perhatikan ada mulut. Dan kita kena lengkapkan dialog ini dengan grafik dan bahan yang diberikan. Jadi kita baca dulu dialog yang pertama. Hai kawan-kawan, kita perlu menggunakan jejantas semasa melintas jalan raya. Semasa menggunakan jejantas, kita hendaklah mematuhi tempat kosong. Mematuhi apa tadi murid-murid? Mematuhi langkah keselamatan. Oke, langkah keselamatan. Jadi mari kita baca dialog yang lengkap. 1, 2, 3. Hai kawan-kawan, kita perlu menggunakan jejantas semasa melintas jalan raya. Semasa menggunakan jejantas, kita hendaklah mematuhi langkah keselamatan. Oke. Dan yang kedua, dialog di bawah, kita akan lengkapkan. Kanak-kanak hendaklah, apakah langkah keselamatan itu? Sudah diberikan di sini, jadi kita boleh lengkapkan dialog ini dengan maklumat yang diberikan. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kanak-kanak hendaklah melintas dan dipimpin oleh orang dewasa. Selain itu, kita mesti berhati-hati semasa menaiki dan menuruni tangga. Kita juga tidak boleh berlari dan bermain di atas jejantas. Oke, ini adalah contoh ayat. Jadi kita coba baca dialog yang sudah kita lengkapkan ini sekali lagi. 1, 2, 3. Kanak-kanak hendaklah melintas dan dipimpin oleh orang dewasa. Selain itu, kita mesti berhati-hati semasa menaiki dan menuruni tangga. Kita juga tidak boleh berlari dan bermain di atas jejantas. Ini adalah dialog yang sudah kita lengkapkan. Jadi sebagai tugasan Anda pada kali ini, kamu tidak perlu menulis, tapi kamu kena bertutur. Jadi cikgu mahu kamu rakam pertuturan Anda
berdasarkan dialog pada muka surat 79 dan juga 80 ini. Oke, cikgu sudah sediakan jawaban, jadi kamu hanya tinggal bertutur menggunakan intonasi dan sebutan yang betul. Oke, baca semula dialog ini, muka surat 79 dan juga muka surat 80. Rakam dialog Anda dan berikan kepada cikgu. Jadi sekian, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap melalui pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid dapat melintas dengan selamat. Oke, melintas dengan selamat, terutama berada di jalan raya. Oke, jumpa Anda lagi semua dalam pembelajaran yang akan datang.